Halo halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel aku nih, Mama Kahindra. Alhamdulillah minggu ini bisa upload video ya teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu bahagia ya. Amin. Oke, di video kali ini aku mau sharing tentang daily vlog ya teman-teman. Daily vlog tentunya aku sebagai ibu rumah tangga. Gimana nih kabarnya teman-teman semua yang berperan sebagai ibu rumah tangga? Masih semangat untuk menjalani, sudah enjoy dengan perannya masing-masing, atau masih sering berkeluh nih teman-teman? Karena memang walaupun kerjaannya di rumah aja tapi tidak semudah yang dibayangkan ya. Oke, nanti juga aku akan sharing nih beberapa hal yang selalu aku ingat ketika aku tuh sedang tidak baik-baik saja gitu ya, atau sedang berkeluh dengan rutinitas sehari-hari. Oke, video kali ini tuh diawali dengan jemur-jemur pakaian ya teman-teman. Jadi sekarang ini itu kalau nyuci aku tuh biasanya sekarang 2 hari sekali nih teman-teman, karena kayak banyak aja terus tiap hari sekarang tuh. Jadi dulu tuh pernah kalau nyuci tuh 3 hari sekali, sekarang itu kayak udah 2 hari juga udah penuh gitu. Gimana nih kalau teman-teman biasanya nyuci berapa hari sekali, atau ada yang setiap hari nih nyucinya? Luar biasa nih kalau misalnya nyuci setiap hari ya. Dan alhamdulillah kali ini tuh cuaca tuh lagi panas gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita nyuci itu insya Allah siangnya juga udah kering gitu. Oke, jadi ini adalah cucian selama 2 harinya, itu lumayan banyak ya teman-teman. 2 hari aja udah banyak gini gitu. Apalagi kalau nggak dicicil 2 hari sekali gitu, itu akan lebih banyak. Oke, setelah jemur-jemur pakaian tuh ini aku lanjut untuk masak ya teman-teman. Masak untuk makan siang dan juga makan malam. Oke, masuk kali ini tuh masak yang simpel-simpel aja nih teman-teman. Aku masak sayur sop dan juga apa tuh, tempe, goreng tempe sama goreng tahu, yang simpel-simpel aja gitu kali ini yang masaknya. Oke, sambil masak-masak ini aku mau sharing beberapa hal nih teman-teman. Jadi selama aku 2 tahun nih, hampir 2 tahun menjalani peran sebagai ibu rumah tangga full gitu ya, banyak banget perasaan yang dirasakan gitu. Mungkin kalau dulu nih awal-awal selalu berkeluh gitu ya, selalu bosen, selalu pengen keluar terus gitu ya, di rumah itu malah pegel-pegel. Dan alhamdulillah sekarang itu semakin kesini ya, semakin menikmati peran sebagai ibu rumah tangga, asal kita tuh pintar-pintar aja mencari hal atau aktivitas yang bisa membuat mood kita tuh baik lagi, terus membuat kita tuh selalu bahagia. Karena ibu yang bahagia akan menciptakan keluarga yang bahagia ya teman-teman. Jadi sebenarnya ketika misalkan aku tuh punya pemikiran atau sedang berkeluh, sedang minder, sedang membandingkan dengan pencapaian orang lain, itu ada beberapa hal yang membuat aku tuh ini adalah pilihan yang memang akan aku jalani dan aku syukuri. Yang pertama itu adalah selalu menanamkan bahwa perempuan yang produktif atau yang berdaya itu tuh bukan selalu yang bisa menghasilkan uang ataupun menghasilkan pencapaian-pencapaian tertentu ya teman-teman. Perempuan yang berdaya itu adalah perempuan yang bisa memaknai dan memaksimalkan kondisi yang kita perankan saat ini, baik sebagai ibu pekerja ataupun sebagai ibu rumah tangga. Jika kita tuh sebagai ibu rumah tangga, mungkin salah satunya tuh kita bisa fokus untuk memasak makanan yang bergizi buat anak dan suami, terus juga bisa untuk memaksimalkan potensi anak, membersamai anak dan lain-lain lagi ya, yang memang kita bisa maksimalkan sebagai ibu rumah tangga. Jadi jauhkanlah pikiran-pikiran dari perempuan yang produktif itu atau yang berdaya itu adalah yang bisa menghasilkan sesuatu dan juga yang bisa mencapai pencapaian-pencapaian tertentu. Ya, terus yang kedua itu tuh selalu aku ingat, itu adalah perkataan dari Ustadz Adi Hidayat yang menyatakan bahwa apresiasi tertinggi dari Allah untuk seorang perempuan itu bukan dari profesi dunianya.
Namun ketika perempuan bisa menjadi ibu atau istri yang optimal dengan segala tugasnya, bahkan kata Ustadz Adi Hidayat nih ya, kalau misalkan ada perempuan yang gak sholat sunnah cuma sholat fardu aja, terus puasa juga cuma Ramadan aja, taat pada suami, terus menjaga kehormatan keluarga dan dia menempatkan tugas di rumah itu sebagai tugas utamanya, maka nanti saat di yaumul hisab itu tuh kita bisa memilih pintu surga mana aja yang kita kehendaki loh teman-teman. Masya Allah ya balasannya untuk peran ini gitu ya teman-teman. Jadi hal itu yang selalu aku ingat dan itu tuh sangat-sangat menjauhkan aku dari pikiran-pikiran duniawi gitu teman-teman. Oh ini adalah jalan yang bisa aku tempuh untuk meraih surga Allah. Karena memang balasannya surga menjadi ibu dan istri di rumah itu tuh sangatlah tidak mudah ya, menjadi ibu untuk membesarkan anak, menjadi anak yang soleh gitu ya, yang berakhlak mulia, terus menjadi seorang istri yang harus taat pada suami dan kewajiban-kewajiban lainnya itu memang sangatlah tidak mudah. Maka kita harus bersyukur nih ya diberikan kesempatan untuk full menjadi ibu rumah tangga di rumah, jadi bisa memaksimalkan tugas-tugas itu ya teman-teman. Oke, balik dulu nih ke videonya. Jadi aku tuh lagi masak sayur sop ya. Ini mah sayur sop ala aku aja. Jadi cemplung-cemplungnya seperti itu ya teman-teman. Biasanya tuh untuk tumis bawang sama bawang putih sama bawang merahnya itu aku tumis terpisah. Karena kalau misalnya di panci suka agak cepat gosong gitu si bawang putih sama bawang merahnya. Dan juga tadi itu aku udah bikin tempe ya, tempe ungkep sama tahu ungkep. Karena si pancinya kecil, jadi ini si tahu sama tempenya itu tuh aku pisah gitu ya. Yang pertama tadi tempe dulu yang diungkep, sekarang si tahunya. Oke, balik lagi ke hal-hal yang bisa membuat aku tuh bersyukur menjadi seorang ibu rumah tangga. Itu adalah pahala yang bisa kita dapet atau yang bisa kita kumpulkan dengan menjadi ibu rumah tangga itu luar biasa banyak ya teman-teman. Bahkan ketika kita masak nasi gitu ya, sebiji nasi pun dinilai kebaikan gitu ya, dan menghilangkan satu keburukan gitu ya. Masya Allah lah, banyak banget pahala yang kita bisa raih untuk menjadi bekal kita nanti di akhirat ya teman-teman. Asal kita tuh ikhlas melakukannya gitu ya, dan bisa mendapat ridho dari suami tentunya. Lalu selanjutnya yang perlu kita syukuri dengan menjadi ibu rumah tangga itu kita mempunyai waktu yang fleksibel ya teman-teman gitu. Asal kita bisa mengaturnya dengan baik aja gitu. Tapi memang kalau misalkan untuk ibu rumah tangga yang mempunyai anak-anaknya masih kecil nih, masih balita, itu tuh mungkin susah ya untuk punya waktu yang luang gitu ya menurutku, karena memang habis gitu ya waktunya untuk menjaga anak. Cuman kalau misalnya kayak aku nih yang anaknya tuh udah umur 5 tahun, dia udah bisa main sendiri dan lain-lain, itu kita bisa mempunyai waktu yang bisa kita sisihkan untuk fokus terhadap diri sendiri ya. Misalkan fokus untuk ibadah, terus fokus untuk mengembangkan diri ya, untuk menggali ilmu tentang apa aja ya, termasuk ilmu parenting juga gitu, agar kita tuh bisa mendidik anak menjadi anak yang soleh dan berakhlak mulia. Itu juga kan perlu ilmu. Jadi aku sadar sih semenjak ibu rumah tangga ternyata menjadi istri dan ibu itu tidak segampang itu, dan memang perlu ilmu-ilmu yang mendukung ya teman-teman. Oke, lanjut dulu ke videonya. Jadi tadi itu udah beres ya teman-teman untuk masak sayur sop dan juga ungkep tahu tempe, dan siap untuk digoreng untuk nanti makan siang dan juga untuk makan malam. Nah setelah itu biasanya ini tuh waktu siang-siang ini adalah waktu untuk bermain sama anak ya teman-teman. Di sini tuh kali ini tuh aku lagi main kertas lipat nih teman-teman. Kak Indra ingin dibikinin yang namanya bintang-bintang gitu. Jadi dia tuh waktu sebelumnya tuh dibikinin tuh sama tetehnya ya, teteh sepupu bintang-bintang, dan dia minta bikinin bintang-bintang yang lainnya. Jadi pengen ya banyak mungkin ya.
Nah, salah satu yang perlu disyukuri juga ketika kita menjadi ibu rumah tangga, kita tuh bisa mempunyai banyak waktu bersama anak ya, bisa membersamai menjadi teman mainnya gitu, mempunyai lebih banyak waktu untuk perkembangan anak ya, dan mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan itu gitu. Yang penting sih sebenarnya selain punya banyak waktu juga mempunyai kualitas yang bagus gitu ya bersama anak. Amin. Yang harus ditanamkan itu tuh kita tidak perlu menjadi ibu yang sempurna, istri yang sempurna karena susah gitu ya. Yang penting itu bagi kita itu menjadi ibu dan istri yang bahagia ya teman-teman. Insya Allah dengan misalkan kita menjadi ibu atau istri yang bahagia akan menjadi lebih sabar dalam melakukan aktivitas, menghadapi anak, menghadapi problema rumah tangga. Itu menjadi lebih enak gitu ya dibawanya, terus menjadi lebih ceria gitu ya. Dan insya Allah akan bisa membentuk keluarga yang bahagia, yang tentunya gak semudah itu ya, tapi dimulai dari kita sendiri dulu nih teman-teman. Oke, lanjut lagi ke videonya nih teman-teman. Ini tuh udah waktunya makan malam, dan ini tuh lagi nyiapin sambal kecap. Ini disiapin sama suami ya teman-teman. Bikin sambal kecap ini merupakan sambal yang paling mudah nih ya, cuman dicampur-campur terus diaduk deh, udah diratain kayak gini, bawang putih, cabai rawit sama kecap. Alhamdulillah udah beres untuk video kali ini ya. Mudah-mudahan dari video ini tuh ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Mudah-mudahan kita sebagai ibu rumah tangga tetap semakin enjoy untuk menjalani peran ini ya teman-teman. Semangat, karena banyak hal yang patut kita syukuri ketika kita menjalani peran sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa bantu subscribe dan komen ya. Assalamualaikum, bye-bye.